Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sekalian, pemirsa yang berada di rumah maupun berada dalam aktivitasnya, selamat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Semua ibadah yang kita laksanakan merupakan rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah kepada kita. Ibadah tersebut bisa berupa sholat, zikir, syukur, maupun ibadah sosial lain seperti sedekah dan infak. Dengan demikian, ibadah kita merupakan nikmat dari Allah yang seharusnya kita syukur dan tidak semestinya kita menuntut untuk diberi imbalan. Ibarat kita dikasih sesuatu dan berterima kasih, lantas kita menuntut imbalan atas ucapan terima kasih kita. Berikut kita akan memaparkan materi tentang syukur. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Berdasarkan pengertian itu, maka dapat kita simpulkan bahwa syukur menurut istilah adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, lega, senang, dan menyebut nikmat yang diberikan kepadanya, di mana rasa senang, lega itu terwujud pada lisan, hati maupun perbuatan. Untuk itu, seorang mukmin dituntut menyikapi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur. Ia sadar bahwa nikmat tersebut adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa, dipergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyebabkan mereka sombong dan lupa kepada yang memberikan nikmat tersebut. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, maka Allah pun akan membalasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebagaimana artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati yaitu menggambarkan dan selalu merasakan karunia Allah Subhanahu wa taala, kemurahan dan anugerahnya, serta merealisasikan perasaan tersebut menjadi perasaan cinta kepada Allah, kitab sucinya, dan Rasulnya. Yang kedua, syukur dengan lisan. Adapun syukur dengan lisan adalah penilaian hati, getaran hati yang menjalar kepada anggota badan melalui mulutnya yang senantiasa basah memuji nikmatnya dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala berupa wirid, zikir seperti tahmid, takbir, tasbih, dan bentuk pujian-pujian yang lain terhadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam kategori syukur pada lisan ini ialah seorang yang senantiasa memuji-muji nikmat Allah di hadapan manusia lainnya, mengajak manusia untuk sama-sama bersyukur dan menzahirkan kesyukuran itu melalui ibadah dan majelis-majelis ilmu yang bertujuan untuk mengajak manusia supaya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syukur dengan seluruh anggota tubuh. Syukur dengan seluruh anggota tubuh adalah kita telah menyadari bahwa seluruh anggota badan, jiwa, dan raga milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kita menggunakan dan memakainya untuk hal-hal kebaikan juga, dari mulai mata, telinga, tangan, kaki, mulut, dan sebagainya itu milik Allah, dan kita harus menggunakan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala juga. Itulah jadi bentuk-bentuk kesyukuran. Maka hendaknya kita terus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni terus memuji baik itu dengan hati, lisan, ataupun anggota badan. Cobalah Anda ingat setiap nikmat yang telah Allah berikan dan anugerahkan kepada Anda. Ia sungguh telah melipatkan nikmatnya dari ujung timur hingga ujung barat, dan dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki. Lihatlah apa yang telah Allah berikan kepada Anda. Bayangkan jika udara yang kita hirup harus dibayar kepada Allah. Misalnya, satu tabung oksigen sekitar 300.000 yang bertahan hanya 3 jam saja. Kalikanlah semua ini dengan usia Anda. Niscaya Anda takkan mampu menembusnya. Bahkan ketika Anda menjual mata sekalipun, kesehatan badan, keamanan beribadah dan beraktivitas, sandang pangan, udara yang kita hirup,
dan air yang kita gunakan setiap hari. Semuanya tersedia dalam hidup kita. Namun begitulah, Anda memiliki dunia tetapi tidak pernah menyadarinya. Anda menguasai kehidupan tapi tidak pernah mengetahuinya. Anda memiliki 2 telinga, 2 mata, 1 lidah, 2 bibir, 2 tangan, dan 2 kaki. Maka nikmat Rob mana lagi yang Anda dustakan? Maka sadarilah manakala diri Anda ditimpa musibah yang menyebabkan Anda tidak mampu berjalan lagi, atau mata tak mampu melihat lagi. Pernahkah Anda bayangkan makanan yang Anda makan saat ini? Makanan lezat, sehat, dan bergizi. Padahal masih banyak orang yang kelaparan, masih banyak orang yang tak bisa makan enak. Mari coba renungkan betapa besarnya fungsi pendengaran yang dengannya Allah menjauhkan Anda dari ketulian. Renungkan dan raba kembali mata Anda yang bisa melihat. Padahal sedikit saja debu yang masuk ke dalam mata Anda bisa membuat Anda buta saat itu juga, jika memang Allah berkehendak. Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan berkata, adakah Anda ingin menukarkan mata Anda dengan emas sebesar gunung Uhud, atau menjual pendengaran Anda seharga perak 1 bukit? Apakah Anda mau membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidah Anda hingga Anda bisu? Maukah Anda menukar kedua tangan Anda dengan utai mutiara sementara tangan Anda buntu? Begitulah sebenarnya Anda sebagaimana layaknya manusia berada di dalam kenikmatan tiada tara dari kesempurnaan tubuh, tapi Anda tidak menyadarinya. Anda seringkali memikirkan hal yang tidak ada sehingga Anda lupa mensyukuri yang sudah ada. Anda masih saja berpikir merasa merugi, resah, dan gelisah. Pikirkan dan renungilah apa yang ada pada diri Anda dan perhatikanlah yang sudah tersedia di sekeliling Anda. Kemudian bersyukurlah.